Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Muhammad Taslim Syah dengan NIM 19.240. Tentunya pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pelajaran 13, yakni fi'il mudhari'. Jadi bahwasanya fi'il madhi itu bersumber dari masdar dan sesungguhnya telah ditetapkan untuk maklum dan untuk majhul. Jadi di sini kami ingin menjelaskan bagaimana sumber fi'il mudhari'. Maka fi'il mudhari' itu diambil dari fi'il madhi dengan tambahan satu huruf mudhari' pada awal fi'il madhi, dan huruf tersebut disusun atau sering kita sebut dengan ana itu. Contoh darabah, adribu, nadribu, yadribu, dan tadribu. Kemudian fi'il madhi itu ada yang thulathi, contoh nasara, dan ada juga yang rubai, contoh akrama wa dakhraja. Dan ada pula yang khumasi, contoh inkasara, dan ada juga yang sudasi, contoh istakhraja. Nah, artinya disebabkan jumlah huruf madinya, maka kita ini ingin menjelaskan bagaimana menyesuaikan lafaz fi'il mudhari' pada pembagian tersebut. Jadi yang pertama adalah bersama fi'il thulathi. Nah, yang pertama itu kita fathah huruf mudhari', kemudian yang kedua kita sukun fa fi'ilnya, kemudian yang ketiga kita ikutkan ain fi'il secara simai atau sesuai dengan kebiasaan ucapan orang-orang Arab. Kemudian selanjutnya contoh nasara. Maka oleh sebab itu kita mengeluarkan atau kita bentuk fi'il mudhari' dari kata nasara dengan menyandarkan salah satu huruf ana itu dan di fathah menjadi ansara. Ada huruf a di fathah. Kemudian kita sukun fa fi'il, dan yang disukun itu adalah nun yang ada di sini, yang ada tadi pada lafaz ansar, menjadi ansara, jadi disukun nunnya. Kemudian kita melihat kebiasaan dari ucapan orang-orang Arab pada harakat shad dengan menggunakan kamus. Nah, maka kita menjadikan tanda padanya yaitu dhammah. Maka kita dhammah, diikutkan sesuai perkataan atau ucapan orang-orang Arab, maka menjadi ansur. Nah, jadi pada huruf shad jadi dhammah. Dan adapun harakat akhirnya yaitu diikutkan sesuai kaidah nahwu, maka dirofa fi'il mudhari' ketika dia tidak dimasuki huruf penasab dan huruf penjazm. Nah, contoh darabah. Nah, kita sesuaikan langkah-langkah sebelumnya, maka menjadi seperti yang tadi yadribu. Jadi yang tadi diharakati 3 huruf, jadi yadribu. Dan melihat bahwasanya harakat ain fi'il adalah ra, yaitu kasrah. Kemudian contoh selanjutnya adalah fataha. Fi'il mudhari'nya itu adalah taftahu. Dan melihat bahwasanya ain fi'ilnya adalah ta yang di fathah, dan itu mengikut kepada perkataan atau ucapan dari orang-orang Arab lagi. Kemudian contoh dari Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu,
Nah, dan fi'il madinya itu fi'il madi dari potongan ayat tersebut adalah abada. Maka disandarkan huruf mudhari yaitu nun yang di fathah dan mensukun fa dan mendhamma ain karena sima'i. Maka menjadi na'budu. Maka fi'il itu adalah abada na'budu dari bab yang pertama. Nah, kemudian yang kedua. Jadi tadi yang pertama adalah bersama dengan fi'il tsulasi, kemudian yang kedua itu adalah bersama dengan fi'il rubai. Nah, artinya bersama fi'il yang terdapat 4 huruf. Sama dengan tsulasi mazid dengan huruf atau rubai mujarrad kita ikutkan padanya. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama adalah kita dhamma huruf mudhari. Kemudian yang kedua kita kasrahkan huruf sebelum akhir. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga adalah kita tetapkan huruf atas sesuatu yang terdahulu pada fi'il madhi. Kemudian contohnya kita ambil qaddama dan mengambil fi'il mudhari darinya, kita sandarkan salah satu huruf mudhari yang di dhammah, maka menjadi uqaddim. Kemudian kita kasrah huruf sebelum akhir yaitu dal yang kedua, maka menjadi uqaddim. Dengan ditetapkan di sisinya huruf qaf, maka di fathah diikutkan pada fi'il madhinya dan harakat akhirnya diikutkan karena ada amil yang masuk. Kemudian contoh selanjutnya adalah sya'raka. Jadi fi'il mudhari dari sya'raka yaitu nusya'riku, maka di dhammah huruf mudhari'nya yaitu nun dan di kasrah huruf sebelum akhir yaitu ra dan yang terdahulu seperti fi'il madi. Kemudian contoh selanjutnya dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dan fi'il madinya yaitu waswasah. Dan fi'il madi tersebut terdiri dari 4 huruf, maka disandarkan huruf mudhari yaitu ya yang di dhammah dan di kasrah huruf sebelum akhir yaitu waw, dan disesuaikan dengan yang terdahulu terhadap penggambaran fi'il madhi sehingga menjadi yuwaswisu. Kemudian yang ketiga adalah bersama fi'il khumasi dan sudasi. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita fathah huruf mudhari, kemudian yang kedua kita kasrah huruf sebelum akhir sesuatu yang tidak ada pada awal fi'il madhi tambahan. Kemudian yang ketiga adalah kita tetapkan huruf yang terdahulu atas dirinya sesuai dengan fi'il madhi. Contohnya adalah talaqah. Maka ini adalah fi'il khumasi karena dia itu terdiri atas 5 huruf. Maka apabila kita ingin mengeluarkan fi'il mudhari, maka kita sandarkan satu huruf mudhari yang di fathah, maka menjadi yang taliqu. Huruf ya-nya itu atau huruf mudhari'nya itu dia di fathah. Kemudian kita kasrah huruf sebelum akhirnya, maka menjadi yang taliqu. Jadi huruf sebelum akhir yaitu lam, kemudian dia itu di kasrah. Nah, kemudian kita datangkan pada dirinya harakat dan mensukun fi'il madhi karena huruf yang terdahulu, maka menjadi yantaliku. Kemudian contoh selanjutnya yaitu taqaddama. Nah, maka contoh ini adalah fi'il khumasi yang diawali dengan tak tambahan karena aslinya itu adalah qaddama. Maka jika kita ingin menjadikan fi'il mudhari, maka disandarkan salah satu huruf mudhari yang di fathah dan kita sesuaikan dengan penggambaran dari fi'il madhi, maka menjadi yataqaddamu. Maka fi'il yang dimulai dengan ta tambahan yang tetap sesuatu sebelum akhirnya yaitu fathah. Nah, kemudian contoh selanjutnya
adalah istakhraja. Jadi ini adalah fi'il sudasi karena pada contoh tersebut itu terdiri atas 6 huruf. Maka apabila kita ingin mengeluarkan fi'il mudhari, maka kita sandarkan salah satu huruf mudhari yang di fathah, maka menjadi nastakhriju. Jadi huruf mudhari'nya itu dia di fathah, nun, jadi menjadi na. Kemudian di kasrah huruf sebelum akhirnya, maka menjadi nastakhrij. Nah, huruf terakhirnya itu adalah sebelum terakhirnya itu adalah ra, jadi dia di kasrah. Kemudian kita datangkan pada dirinya harakat dan disukun fi'il madhinya sesuai dengan huruf yang terdahulu, maka menjadi nastakhrij. Kemudian contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabiyyi. Nah, adapun fi'il madinya yaitu ista'dhana, dan fi'il madi tersebut terdapat 6 huruf, maka disandarkan huruf mudhari yaitu ya yang di fathah dan di kasrah. Huruf sebelum akhirnya yaitu dzal, dan disesuaikan sesuatu yang terdahulu atas dirinya sesuai fi'il madinya sehingga menjadi yasta'dhin. Nah, dan di sini permasalahannya adalah jika ada fi'il madhi rubai, khumasi dan sudasi yang diawali dengan hamzah tambahan, maka dihilangkan pada fi'il mudhari'nya. Jadi hamzahnya itu ketika dia fi'il mudhari' dia dihilangkan. Nah, contohnya akrama. Jadi contoh tersebut akrama itu adalah fi'il rubai yang diawali dengan hamzah tambahan, maka fi'il mudhari'nya menjadi yukrim. Artinya kita sesuaikan dirinya yukrimu dengan langkah-langkah yang terdahulu pada fi'il rubai bersama dengan dihilangkannya hamzah tambahan. Padahal aslinya itu adalah yuakrimu, maka sehingga di fi'il mudhari' kan menjadi yukrim. Contoh akhraja menjadi yukhriju, aslinya yuakhriju. Contoh selanjutnya ahsana menjadi yuhsinu, aslinya adalah yuahsinu. Nah, contoh selanjutnya lagi talaqah, maka ini adalah fi'il khumasi. Nah, kemudian dia menjadi yang taliqu, maka kita hilangkan hamzah wasal pada fi'il mudhari'. Contoh lagi istakhraja menjadi yastakhriju, maka kita hilangkan hamzah wasal pada fi'il mudhari'nya. Kemudian maka adapun kesimpulannya adalah bahwasanya fi'il mudhari itu diambil dari fi'il madhi dengan tambahan salah satu huruf mudhari yang di fathah ketika pada fi'il thulathi, khumasi dan sudasi, dan di dhammah pada fi'il rubai. Kemudian apabila fi'il madhinya thulathi, maka disukun fa-nya dan diikutkan ain fi'ilnya secara simai. Dan apabila fi'ilnya rubai, maka dikasrah sesuatu sebelum akhirnya. Dan begitu pula apabila fi'ilnya khumasi atau sudasi, kecuali apabila didahului oleh tak tambahan, maka dihilangkan hamzah tambahan dari awal fi'il madi. Nah, baik, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.